Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-19. Judul renungan kita pada hari ini adalah saat keraguan melanda. Apakah seseorang yang mengaku beriman kepada Tuhan berarti dia tidak akan pernah meragukannya? Sejujurnya dalam situasi tertentu terkadang entah timbul dalam pikiran atau mungkin juga sempat terucap, kita kerap kali meragukannya. Hal inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia dipenjara oleh Herodes, dia menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan kemesiasan Yesus. Wajarkah pertanyaan seperti itu terucap dari mulut Yohanes, sang pembuka jalan bagi Mesias itu? Jika pertanyaan itu terlontar, pastilah dia punya alasan. Yohanes saat itu bisa jadi memikirkan Nabi Elia yang diluputkan Tuhan dari musuh-musuhnya. Tetapi mengapa dia dibiarkan di penjara karena keberaniannya menegur dosa Herodes? Dia juga berpikir mengapa Mesias tidak berbuat apa-apa untuk menolongnya. Yohanes mulai ragu. Barangkali dia pun memikirkan Yesus hanyalah sosok seperti dirinya dan bukan Mesias yang sesungguhnya. Meski dilanda keraguan, Yohanes mengambil langkah yang tepat, yaitu bertanya untuk mencari tahu jawabannya dari Yesus sendiri. Dan Yesus pun menjawab pertanyaan Yohanes itu. Di saat Yohanes meragukannya, Yesus tidak marah. Yesus justru menghargai kerendahan hati Yohanes yang mau bertanya kepadanya. Ketika sebuah persoalan membuat iman kita diombang-ambingkan dan menjadi ragu, Yesus memberikan sebuah tawaran agar kita datang kepadanya. Matius 11 ayat 28. Sebab hanya dari Dialah kita mendapatkan jawaban pasti yang akan membebaskan kita dari segala keraguan. Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita. Saat keraguan iman melanda, Yesus adalah jawaban pasti untuk mengubah keraguan itu menjadi percaya. Oke, mari kita lihat ya. Ketika keraguan melanda kehidupan kita, apakah yang akan kita perbuat? Mari kita lihat dan kita baca Matius pasal yang ke-11 ayat 2-19. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-muridnya Yohanes pergi, mulai Yesus berbicara pada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan dia akan mempersiapkan jalan-jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu adalah seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, dia tidak makan dan tidak minum." Dan mereka berkata, "Dia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, dia makan dan dia minum. Dan mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, dia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, mari kita bahas penyebab mengapa kok Yohanes ragu-ragu. Langsung saja ya. Penyebab yang pertama adalah karena Yohanes dipenjarakan oleh Herodes. Dan itu mengakibatkan penderitaan fisik yang luar biasa. Penderitaan fisik itu bisa mempengaruhi kerohanian seseorang atau iman kita. Bandingkan dengan Elia dalam 1 Raja-Raja 19. Ketika dia itu merasa sendirian,
dikejar-kejar oleh Isabel, itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah penderitaan fisik. Jadi kesimpulannya gini, kalau saudara menderita secara fisik, hati-hatilah dengan kerohanian saudara. Dan pada saat saudara melihat orang sakit, berdoalah bukan hanya untuk penyakit jasmaninya, tapi juga untuk kerohaniannya. Karena yang diserang bukan cuma fisik, tapi juga kerohaniannya juga. Oke, hal yang kedua yang menyebabkan Yohanes ragu adalah dia tidak mengalami pertolongan dari Kristus. Mungkin dia sudah berbulan-bulan dalam penjara, sudah berdoa, tapi kok ya nggak dilepas-lepaskan gitu loh. Problem yang berlarut-larut ini memang sering melemahkan iman kita. Karena itu ingatlah, orang yang mengalami hal seperti itu dan doakan mereka. Jadi penyebab kedua adalah orang yang mengalami problem berlarut-larut dan tidak ada solusinya. Penyebab yang ketiga, Yohanes mengatakan bahwa Yesus akan menghukum, membaptis dengan Roh Kudus dan api. Tetapi sekarang dia melihat Yesus yang terus bersikap kasih dan lemah lembut, tidak pernah menghukum. Pasti ini membingungkan dia. Ini baptisan api berarti dia menyatakan hukuman ya, maksudnya gitu ya. Yohanes Pembaptis tidak mengerti kalau Yesus akan menghukum bukan pada the first coming, kedatangan pertama, tapi pada second coming. Nah ini kan ada lack of knowledge atau gap of knowledge. Sehingga ketidakmengertian Yohanes tentang misi Yesus di kedatangan yang pertama membuat dia semakin menderita dan ragu-ragu. Jadi ini adalah 3 hal yang membuat Yohanes itu ragu-ragu. Dari sini jelas terlihat bahwa kuatnya iman sangat dipengaruhi oleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Karena itu kita harus selalu belajar firman Tuhan dengan tekun. Sudahkah saudara melakukan hal itu? Hal yang berikutnya, cara Yohanes mengatasi keraguan. Bukan ditekan atau disimpan dalam hati, tapi diakui. Seringkali seorang itu malu mengakui bahwa dia itu mempunyai suatu keraguan-keraguan. Bahkan malu terhadap dirinya sendiri. Sehingga pada saat keraguan-keraguan itu timbul, dia mengalihkan pikirannya pada hal-hal lain. Ini justru sikap yang salah. Kalau hal yang salah itu tidak diakui keberadaannya, maka hal itu tidak akan pernah bisa dibereskan. Hal yang berikutnya adalah Yohanes Pembaptis menyampaikan keraguan-keraguannya kepada Yesus. Dia mencari jawabnya pada Yesus. Ini tidak berarti bahwa saudara tidak boleh menyampaikan keraguan-keraguan itu pada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan memang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara dari keraguan-keraguan itu. Tetapi bagaimanapun harapan saudara haruslah diletakkan kepada Tuhan dan bukan pada hamba Tuhan. Kalau saudara tanya saya, apakah saya pernah mengalami keraguan? Ya. Tahun 2007 ada film dokumenter yang berjudul The Lost Tomb of Jesus Christ. Di sana dikatakan bahwa makam Yesus yang hilang itu sudah ditemukan. Nah, kalau ini benar penemuan arkeologi ini terjadi, maka seluruh iman Kristen akan runtuh. Karena iman Kristen mempercayai Yesus itu bangkit. Nah, kalau ini makamnya ditemukan dan mayatnya ada di sana, ya semuanya yang diceritakan dalam Alkitab sia-sia kan. Waktu itu saya goncang imannya, dan saya melihat kok bisa begini ya. Nah, ternyata waktu itu pakar-pakar Kristen juga menyelidiki hal-hal seperti itu, dan ternyata ditemukan memang itu bukan kuburnya Yesus, gitu ya. Jadi itu adalah sensasi. Ada banyak argumentasi yang menyanggah bahwa itu adalah kuburnya Yesus. Ya, salah satunya adalah di dalam suatu aswaris atau peti itu kan ada nama Jesus of Nazareth, gitu ya, toh? Jesus of Jesus of Yosef. Jadi Yesus keturunan daripada Yusuf. Pertanyaannya gini, kalau kebiasaan daripada pengenalan orang yang ada di Timur Tengah kuno abad pertama, kalau mati itu biasanya disebut bukan dari keturunannya, tapi berdasarkan dari asal kotanya. Misalkan kayak Jesus of Nazareth. Biasanya Yesus dari Nazaret. Nah, itu pertama. Dan kedua adalah nama Yesus itu adalah nama yang umum. Termasuk juga nama Yusuf itu adalah nama yang umum. Jadi tidak identik yang namanya Yusuf atau Yesus. Itu merujuk pada orang tertentu dan satu-satunya kemungkinan hanya Yesus yang ada di Alkitab. Tidak selalu seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan dan ada banyak bisa penjelasan. Itu salah satu contoh ya. Jadi setiap orang pasti mengalami keraguan. Tetapi bagaimana keinginan kita untuk mengatasi keraguan dalam hal ini saya surfing di internet, cari-cari artikel yang menjawab dan ternyata jawabannya masuk akal. Ya. Intinya adalah
kembali ke sini, bagaimana cara kita dan semangat kita untuk mengatasi keraguan terhadap iman kita. Itu penting. Kemudian jawaban Yesus kepada Yohanes. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kelihatannya bingung ya, ini Yesus jawabnya kok kayak gini sih. Karena Yohanes tuh mengerti perjanjian lama ya. Di dalam perjanjian lama, Yesaya 35 ayat 5 dan 6 dikatakan, pada waktu itu, maksudnya pada waktu Mesias jalan. Pada waktu Mesias itu datang. Orang-orang buta dicelikan, telinga orang tuli dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya apa? Ketika Yesus melakukan miracle and wonders, melakukan mujizat, itu adalah penggenapan dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat 5 dan 6. Dan mengapa Yesus melakukan mujizat penyembuhan seperti itu? To declare himself as a Messiah. Ini jelas. Jadi Yesus mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Itu dengan menunjukkan bukti yang orang lain tidak mungkin bisa lakukan. Ini specifically hanya bisa dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Yesaya 61 ayat 1-2. Dikatakan gini, Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dia katakan dalam ayat 5 itu, membuktikan bahwa dia itu cocok dengan gambaran tentang Mesias dalam perjanjian lama. Oleh karena itu dia betul-betul adalah Mesias. Karena cocok dengan ayat 5 tadi loh. Yesaya 35 ayat 5 yang kita baca ini. Yang kita sedang baca ini. Sedangkan ayat 6 itu dikatakan, kalau kita mengikut Yesus, pasti kita mengalami hal-hal yang mengecewakan secara daging. Karena apa? Kedatangan Yesus itu apa? Merawat orang-orang yang remuk. Memberitakan kebebasan pada orang-orang tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi artinya, ketika kita sedang memberitakan kebenaran, ada banyak orang yang tidak suka sama kita. Ada banyak orang yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang ketidakbenaran dan memojokkan kita. Tetapi saat Yesus datang, dia memberikan kelepasan. Deskripsi tentang Yohanes. Nah, ketika Yesus sudah memberikan jawab kepada murid-murid Yohanes yang ditugasi Yohanes itu bertanya kepada Yesus, maka Yesus sekarang balik mendeskripsikan Yohanes. Begini ya, setelah murid-murid Yohanes itu pergi, mulai Yesus berbicara pada orang banyak. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Padang gurun lihat apa ya? Yesus ngomong, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ya tentu tidak, jawabannya pasti gitu ya. Ini pertanyaan retoris, tentu tidak. Ayat 8 dikatakan, untuk apakah kamu pergi? Melihat orang berpakaian halus? Ya tidak mungkin ya. Orang naik di padang gurun ya pakaiannya sudah karu-karuan. Tidak mungkin halus, rapi apa, tidak mungkin. Karena debuan, gitu. Sangat berdebu, very dusty. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Oh, dikasih keterangan sama Yesus bukan di padang gurun. Berarti bukan untuk itu. Ayat 9 dikatakan, jadi untuk apa kamu pergi? Yesus ngomong, melihat Nabi. Yesus menjawab sendiri, correct, benar. Aku berkata kepadamu, lebih dari Nabi. Jadi, seperti ini ya. Jangan sampai kita itu kehilangan makna dari kehadiran kita di dunia ini. Di sini Yesus mulai berbicara kepada Yohanes. Ya toh? Mengapa Yohanes disebut lebih dari Nabi? Karena dia adalah pendahulu Kristus. Karena nabi-nabi yang terdahulu itu bukan secara langsung menjadi pendahulu Kristus. Jadi keistimewaan Yohanes dibandingkan dengan nabi-nabi lain, itu adalah dia secara langsung menjadi pendahulu Kristus. Nah, tentang kalimat yang saya ucapkan sebelumnya yaitu,
jangan sampai kita kehilangan makna dari kehadiran kita di dunia ini adalah Yesus ini kan bukan menyuruh. Ketika orang-orang pergi ke padang gurun, mereka kan ditanya Yesus, kamu padang gurun itu untuk apa? Ada tujuan ketika kamu pergi ke padang gurun. Ada tujuan ketika kamu pergi ke tempat-tempat tertentu. Sama sebaliknya saya mau tarik, ada tujuan juga ketika Tuhan menempatkan kita di tempat tertentu, di tempat kerja kita sekarang, di tempat pelayanan kita sekarang, di tempat keluarga kita sekarang. Ada tujuan tertentu. Jangan sampai kita gagal melihatnya ada tujuan khusus Tuhan di balik itu. Jangan sampai di tempat Tuhan tempatkan kita hanya melihat dalam tanda kutip bulu yang digoyang ke kian kemari, which is itu tidak berguna sama sekali dalam konteks ini. Kemudian yang kedua, kita ditempatkan, kita pengen harapannya melihat dalam tanda kutip orang berpakaian halus yang memang tidak ada di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita. Jadi apa yang Tuhan maksud dengan apa yang kita ingini, kalau itu terjadi gap, maka itulah yang dikatakan dengan kekecewaan. Mengerti ya? Nah, sekarang kita melihat Maleakhi 3 ayat 1. Lihatlah aku menyuruh utusanku, supaya dia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk ke dalam baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya dia datang, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 3 ayat 1 itu merujuk kepada Yohanes. Saudara kalau lihat ayat 10 ini ya. Karena tentang dia, tentang Yohanes, ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan dia mempersiapkan jalan-jalanmu di hadapanmu. Ini adalah kutipan daripada Maleakhi 3 ayat 1. Nah, jadi apa yang Yohanes lakukan itu sudah dinubuatkan dalam Maleakhi 3 ayat 1 yang ditulis kurang lebih 400 sampai 450 tahun sebelum Masehi. Oke, sekarang deskripsi tentang Yohanes. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mengapa kok Yohanes Pembaptis itu lebih besar? Karena nabi-nabi perjanjian lama hanya bisa bernubuat tentang Kristus. Sedangkan Yohanes Pembaptis melihat Kristus secara langsung dan dia bisa menunjukkan kepada Kristus sebagai penggenapan atas nubuatan daripada perjanjian nabi-nabi di perjanjian lama yang sebelumnya. Itu yang disebabkan mengapa Yohanes Pembaptis disebut lebih besar daripada orang-orang yang perempuan yang pernah dilahirkan. Namun di ayat 11 ada kalimat berikutnya yang ngomong gini ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Kerajaan sorga di sini tidak menunjukkan kemuliaan di surga nanti, tapi lebih pada menunjukkan gereja. Jadi orang Kristen yang lebih kecil pun, karena kan gereja ini kan sebenarnya orang-orang Kristen, kumpulan orang percaya. Orang Kristen yang lebih kecil pun lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Loh, kok bisa? Siapakah kita sehingga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Wong kedatangan kita tuh tidak dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sedangkan Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan dalam perjanjian lama kok. Siapakah kita? Kok kita ini disebut sebagai orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Mengundang pertanyaan bukan? Nah, jadi gini ya. Yohanes Pembaptis memang melihat Kristus. Yohanes Pembaptis memang menubuatkan tentang salib. Bandingkan Yohanes 1 ayat 29. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mengalami penggenapan daripada nubuatan itu sendiri. Sedangkan orang Kristen yang paling kecil pun, yang paling sederhana pun, itu memiliki iman bahwa Yesus itu mati dan untuk dosa-dosanya dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dalam hal ini kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Begitu ya. Oke, sekarang ayat 12, kerajaan yang diserong. Wah, apa maksudnya kerajaan yang diserong? Jadi gini ya, sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan surga itu maju pesat. Ada banyak orang yang percaya maksudnya. Tetapi tidak semua orang mau dan bisa masuk. Hanya orang-orang yang kuat atau yang sungguh-sungguh, yang berani ngelawan tradisi, yang mau taat kepada Tuhan, itu yang bisa masuk. Nah ini cocok dengan yang digambarkan dalam Lukas pasal 13 ayat 24 yang berkata gini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ,
Berjuanglah untuk masuk ke tempat pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha masuk, tapi tidak dapat. Kisah Pasal Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus banyak mengalami sengsara. Jadi memang harus ada perjuangan, bertekun dalam iman untuk bergabung dalam kerajaan sorga ini. Begitu ya. Karena apa? Karena ketika kita berbuat benar, sekali lagi saya katakan, ada banyak orang di sekitar kita, itu yang tidak senang sama kita. Karena mungkin merasa dosanya ditelanjangi ketika kita berbicara tentang kebenaran. Nah, Yohanes apakah sama dengan Elia yang akan datang? Karena ayat 14 ini dikatakan, jika kamu mau menerimanya, ialah, maksudnya Yohanes itu, Elia yang akan datang. Duh, padahal di dalam kitab yang sama, Yohanes 1 ayat 21, kitab Injil maksudnya, Yohanes 1 ayat 21 dikatakan gini, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan dia menjawab, Yohanes menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Maksudnya yang diberitakan dalam Ulangan 18 ayat 18 itu, yang merujuk pada Yesus ya. Dia menjawab, bukan. Tuh, ayat 14 mengatakan, Yohanes adalah Elia yang akan datang. Ini Yesus yang mengatakan. Tapi Yohanes 1 ayat 21 mengatakan bahwa Yohanes ketika ditanya, apakah engkau Elia? Yohanes jawab, bukan. Loh, ini maksudnya gimana toh? Jawabannya untuk mendamaikan dua ayat ini ada dalam Lukas 1 ayat 17. Yang berkata gini, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati-hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati-hati orang berdurhaka kepada pikiran orang-orang yang benar dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Maksudnya gini ya, Yohanes Pembaptis itu bukan Elia dalam pengertian dia itu memang pribadi yang berbeda dengan Elia. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia, dalam pengertian Yohanes Pembaptis memiliki semangat dan spirit sama seperti Elia, yaitu menegakkan kebenaran. Elia waktu itu zaman Ahab menegakkan kebenaran, semuanya bobrok, ngelawan daripada nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang itu di Gunung Karmel. Hal yang sama juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Memberitakan kebenaran di mana saat itu banyak orang Farisi yang sudah menyeleweng daripada kebenaran. Tapi merasa diri melakukan kebenaran. Itu yang terjadi. Oke? Dari sini kita sudah bisa mendamaikan kedua ayat yang seolah-olah bertentangan, tetapi bisa dinamaikan dengan Lukas 1 ayat 17. Saudara kemudian lanjut, ini menunjukkan bahwa dalam menerima kebenaran, bukan hanya pikiran atau mind. Karena kata-kata warna biru ya, jika kamu mau menerimanya, artinya harus apa? Ada kehendak, mau, itu kan kehendak. Banyak orang yang pikirannya itu mau menerima atau menyetujui suatu ajaran, tetapi tidak mau kehendak, tidak mau mengambil keputusan untuk menurutinya atau menundukkan hidupnya ke dalam firman Kristus. Nah, ini kebebalan hati orang ahli Taurat dan Farisi. Saudara, kalau kita lihat, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini, ahli Taurat dan orang Farisi ya maksudnya. Kami meniup seruling, kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak bergabung. Maksudnya ayat 17a itu gini ya, ada suatu grup anak-anak yang ingin bermain pesta-pestaan. Tapi grup kedua tidak mau. Mungkin, gak seneng lah. Pesta-pestaan apa itu, mau dijajah Romawi kok. Gitu. Terus grup ke-1 ngajak bermain suatu perkabungan. Kan berduka. Suatu kontras dari pesta-pestaan. Tapi grup kedua sekali lagi tidak mau. Karepe opo gitu loh. Jadi grup kedua ini tidak responsif. Persis sama seperti orang Farisi. Orang Farisi ini responnya seperti anak-anak ini. Pada waktu Yohanes Pembaptis datang, dia mengutamakan hidup yang menderita, ya, nggak makan, nggak minum gitu ya. Terus Yohanes Pembaptis dikatakan, kerasukan setan ini rasanya. Gak kena orang ini. Tapi ketika Yesus datang, Yesus makan, Yesus minum. Jadi cara yang kontras dengan Yohanes. Seperti tadi, satu main pesta-pestaan kontras dengan yang tidak main pesta-pestaan. Tapi tanggapannya orang Farisi itu persis seperti grup kedua orang anak-anak ini. Yaitu apa? Ngomong gini, dia pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai. Apa itu?
sahabat orang-orang berdosa. Jadi, kalau kita mau ngambil kesimpulan ya, kalau memang orang yang hatinya itu tidak mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan cari beribu-ribu alasan, berjuta-juta alasan untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga alasannya khotbah terlalu panjang, terlalu gampang, terlalu sukar, terlalu lunak, terlalu keras. Bosan nih, tidak lucu lah, sehingga apa? Atau kalau lucu, kelucuan lah, ini stand up komedi atau khotbah. Lah, semuanya ada alasan untuk disalahkan. Karena apa? Pada dasarnya, hatinya tidak ditujukan untuk firman Tuhan. Jadi berhati-hatilah terhadap hal tersebut. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.